Ya udah, berarti kan sekarang ada saya, Bu. Jadi Bu Tina nggak sendirian lagi deh. Hehe, iya, kadang juga saya kepikiran pengen bilang makasih sama Pak Heri kalau saya mau kemana-mana ditemenin. Iya Bu, sama-sama. Saya juga senang kok nemenin Bu Tina kemana-mana. Hehehe. Kenapa seneng Pak? Bukannya capek ya? Senang dong Bu Tina, kan saya juga suka sama Bu Tina. Hah? Serius Pak Heri? Iya Bu, mungkin karena keseringan berdua kali ya. Jadinya saya ada timbul rasa kayak gini sama Ibu. Putri, pulang duluan ya. Ibu mau belanja dulu. Sekarang langganan sama Pak Heri ya Bu Tina? Iya nih Bu, lagi suka susah kalau nggak langganan mah. Susah nyari orangnya lagi Bu. Kadang kalau lagi buru-buru, pagi-pagi jadi gampang kalau langganan ke Pak Heri mah Bu. Iya sih, rumahnya Pak Heri sama Bu Tina juga kan deket. Jadi kalau Bu Tina pesen ke Pak Heri nggak lama datangnya kan Bu? Nah, iya Bu, bener banget. Terus juga suami saya udah percaya banget sama Pak Heri buat nganter jemput Putri. Oh, masa sih Bu? Udah enak berarti ya Bu? Jadi kalau mau ngelepas Putri buat pergi sama pulang sekolah tenang ya Bu? Iya Bu, tapi saya belum tega ngelepas Putri sendirian. Iya sih Bu. Bu, ini aja ya. Ini aja Bu Tina. Iya Bu, yaudah Bu, saya duluan ya. Iya Bu Tina. Mana sih Bu, Pak Heri? Kok nggak datang-datang? Lagi di jalan kali. Putri sabar ya. Putri takut telat Bu. Daripada Putri ikut ayah, kepagian nanti. Iya sih Bu. Putri nanti jangan nakal ya. Jangan susah dibilangin sama bu gurunya. Maaf ya Bu Tina, Putri, saya agak lama datangnya. Iya nggak apa-apa Pak Heri. Saya titip Putri ya Pak. Pak Heri nanti siang bisa antar saya ke Jakarta nggak ya? Oh iya Bu Tina, bisa itu Bu. Oke deh Pak, sebelum zuhur ya Pak. Nanti sekalian jemput Putri aja Pak. Putri ingat kata ibu, jangan nakal ya Put. Iya Bu. Iya siap Bu. Hati-hati ya Putri. Nggak diantar sama suaminya Bu Tina? Aduh Pak, dia mah mana ada waktu sih? Nggak pernah, sibuk terus. Masa sampai nggak bisa ngantar Bu Tina sih? Iya beneran nggak bisa Pak. Kadang weekend aja dia mah masih kerja. Mau di kantor, mau di rumah juga tetap kerja. Berarti Bu Tina tipikal perempuan yang mandiri ya Bu? Banyak banget yang bilang begitu Pak. Heran saya deh. Ya tapi kadang-kadang juga butuh ditemenin kan? Iya sih Pak. Ya udah, berarti kan sekarang ada saya Bu. Jadi Bu Tina nggak sendirian lagi deh. Hehe, iya, kadang juga saya kepikiran pengen bilang makasih sama Pak Heri kalau saya mau kemana-mana ditemenin. Iya Bu, sama-sama. Saya juga senang kok nemenin Bu Tina kemana-mana. Hehehe. Kenapa seneng Pak? Bukannya capek ya? Senang dong Bu Tina, kan saya juga suka sama Bu Tina. Hah? Serius Pak Heri? Iya Bu, mungkin karena keseringan berdua kali ya. Jadinya saya ada timbul rasa kayak gini sama Ibu. Saya juga sebenarnya udah nyaman sama Pak Heri. Bagaimana kalau kita jadian? Bu Tina mau nggak? Kan kita udah saling suka satu sama lain. Tapi kan Pak Heri udah punya istri. Nanti kalau istri Pak Heri tahu gimana? Saya juga tahu kok kalau Bu Tina sudah punya suami. Tapi gimana ya Bu? Saya nyaman sama Bu Tina. Gimana ya Pak? Saya bingung. Saya suka sama Pak Heri, tapi saya juga takut suami saya tahu. Bu Tina nggak usah khawatir. Kita jaga rahasia ini sama-sama. Jangan sampai pasangan kita tahu, oke? Ya udah deh, gimana kamu aja. Asalkan rahasia kita nggak kebongkar. Jadi hari ini kita jadian. Iya. Kok iya doang sih? Biasanya sih ada kata-kata sayang. Ih, Pak Heri, bikin malu aja loh. Habisnya sayang sih, kan kita udah jadian. Iya sayang. Iya Mas Heri, nanti kita ketemu ya. Iya loh, aku udah kangen banget sama kamu Tina. Baru kemarin-kemarin ketemu Mas. Kalau bisa mah tiap hari pengennya. Ya, mana bisa gitu dong. Bisa dong, kamu cari aja alasan. Apa kayak buat kita ketemu? Ya udah nanti aku cari alasan buat ketemu kamu yang lama ya. Awas ya kalau bohong, nanti aku cubit loh pipinya. Ih, apaan sih kamu? Kamu ketawa-ketawa sama siapa? Hah? Enggak Mas, nggak lagi ketawa sama siapa-siapa kok. Jelas, tadi ketawa-ketawa kok sendiri. Aneh banget. Oh, tadi aku lagi scroll TokTok. Ada aja hal yang lucu deh. Oh ya udah, aku langsung berangkat ya. Loh, nggak makan dulu Mas? Ah, udah telat aku. Ya udah Mas, hati-hati ya. Putri, kamu makan yang banyak ya. Ibu mau lanjut teleponan dulu sama temen ibu. Hah? Sama siapa Bu? Pagi-pagi begini. Udah, anak kecil mah gak usah tahu. Aneh banget sih. Putri bilangin bapak nih.
begini dong, ada waktu buat kita ngobrol berdua. Hehehe. Ya gimana ya, namanya kita udah sama-sama berkeluarga, jadinya waktunya nggak sebebas anak-anak gadis. Iya sih, tapi sama kamu tuh aku bisa ngobrol dengan nyaman deh. Iya, sama aku juga. Kalau ngobrol sama kamu, aku ngerasain benar-benar punya teman ngobrol. Beda banget sama suami aku. Dia mah udah kayak kulkas 2 pintu. Dia kalau ngajak aku ngomong juga cuma seperlunya aja. Nggak ada tuh nanya kamu udah makan, kamu lagi apa. Hehehe, udah, kamu gak usah khawatir. Ada aku kok. Mulai sekarang, aku yang bakal perhatian sama kamu. Iya, kamu jangan tinggalin aku ya. Aku udah nyaman banget sama kamu. Berarti mulai sekarang, kamu harus sering-sering nyari alasan buat kita ketemu ya. Tapi nanti bantuin aku ya, kalau aku udah nggak bisa izin. Tenang, kita masih punya segudang alasan buat ketemu. Aku kan driver kamu. Hehehe. Pokoknya hal-hal begini aku serahin aja sama kamu ya. Ya udah, kamu pokoknya tinggal bilang aja sama suami kamu ya. Iya, siap mas. Lah, terus sekarang kamu izinnya apa sama suami kamu? Aku nggak izin, soalnya suami aku masuk kerja. Di rumah cuma ada Putri aja. Tuh, apalagi suami kamu sibuk banget kerja. Ya, kalau nyari alasan sama Putri mah gampang deh. Iya sih, aku bisa pergi setelah suamiku berangkat kerja. Dan aku bisa pulang sebelum suami aku pulang kerja. Itu kamu udah pinter, Tina. Daripada banyak alasan, mending aku begitu aja terus ya, biar bisa ketemu kamu terus. Iya bener, nanti Putri kita sogok aja sama makanan kesukaan dia. Iya mas. Tapi besok kita masih bisa ketemu kan? Ketemu dong, harus itu mah. Anak baik, hehehe. Aduh, kemana ya Mas Heri? Kok kayak nggak biasanya dia pulang malam terus? Apa jangan-jangan dia lagi ada masalah ya? Makanya pulang larut terus. Ngapain kamu belum tidur, Bu? Aku nungguin kamu, Pak. Kok kamu nggak pulang-pulang sih? Kamu kemana dulu? Iya, tadi aku ke pool dulu, ngopi sama teman-teman. Kamu tumben banget nungguin aku gitu. Biasanya juga tidur-tidur aja. Iya, nggak tahu. Aku pengen nungguin kamu aja. Perasaan aku sedikit nggak enak. Nggak enak kenapa? Lagi mikirin apa emang? Mikirin kamu, Mas. Beberapa hari ini perasaan aku nggak enak aja gitu. Kamu nggak lagi macem-macem kan? Apa ini yang dibilang sama naluri seorang istri ya? Dia bisa tahu kalau suaminya lagi macam-macam di luar sana. Mas, kok kamu diem aja sih? Ah iya, aku rada ngantuk nih. Tadi habis ngantar penumpang jauh-jauh. Jadi badan rasanya pegel-pegel ih. Oh, ya udah kamu mau istirahat. Iya, aku mau istirahat kayaknya. Ya udah, Mas. Kayaknya Mas Heri nggak mungkin macem-macem deh. Aku yakin Mas Heri kelihatannya aja capek gitu mukanya. Kasian kalau aku harus curigain terus. Lucu banget sih kamu mas Heri. Udah 2 kali kamu kepergok ketawa-ketawa sendiri, Tina. Oh mas, iya nih, biasa lagi scroll TokTok aku. Baru lihat orang scroll tok-tok kayak jatuh cinta gitu deh. Ih, ngomong apaan sih kamu mas? Kamu kemarin kemana? Kok ninggalin Putri sendirian? Enggak kok. Ya masa Putri bohong sih? Kan nggak mungkin. Iya tapi emang aku nggak kemana-mana mas. Kamu mau jujur atau aku panggil Putrinya ke sini? Iya aku jujur. Aku pergi arisan sama teman-teman aku. Kenapa harus ninggalin Putri? Kenapa nggak diajak Putrinya sih? Ya nggak ada yang ngajak anak-anaknya mas. Masa aku doang yang bawa anak aku? Terus kenapa? Kamu malu bawanya? Enggak mas, nggak malu. Ya cuman aku nggak enak aja sama teman-teman aku. Lagian juga aku kan perginya nggak lama, cuma sebentar aja. Sebentar kamu ninggalin Putri itu dari siang. Putri belum makan, belum dimandiin. Udah kamu tinggal gitu aja. Ya ampun mas, itu sebentar doang. Ini terakhir kamu kayak gini ya. Aku nggak mau lagi lihat kamu ninggalin Putri sendirian. Terus maksud kamu aku nggak boleh main sama teman-teman aku? Enggak, aku nggak pernah larang kamu buat main sama siapapun, kapanpun, dimanapun. Tapi kamu ingat Putri dong, ajak Putri. Percuma mas, dia di sana juga nggak ada temennya. Kasian kalau diajak. Kan kalau di rumah dia bisa mainin HP atau iPadnya mas. Kamu gak lihat ya berita di luar sana? Banyak anak kecil yang meninggal karena ditinggal sama ibunya. Ada yang rumahnya kebakar, ternyata anaknya 2 di dalam. Anak-anaknya ikut kebakar. Kamu kepikiran gak sampai situ? Iya mas, maafin aku nggak bakal gitu lagi. Kamu nih udah aneh banget Tina. Udah berani keluar rumah tanpa izin aku. Kamu gak takut di luar sana kamu kenapa-napa? Takut mas. Kamu ini kayak orang yang lagi pubertas kedua. Ya ampun, enggak mas. Mana sih Mas Heri, lama banget deh. Nanti keburu suami aku pulang. Kebiasaan dia mah kalau janjian sama Mas Heri tuh harusnya 2 jam sebelumnya biar dia bisa datang tepat waktu. Aduh, maaf ya, aku kelamaan ya jemput kamunya. Iya aku takut suami aku pulang. Hehe, iya sayang, maafin ya nunggu lama banget. Ya udah ya Mas, kita berangkat. Ayo.
nggak tadi Pak Heri sama Bu Tina? Iya Bu, mesra banget ya kayaknya. Kayak bukan supir sama majikan ya Bu? Apa jangan-jangan emang mereka ada hubungan ya? Saya sering banget lihat Pak Heri tuh jemput Bu Tina malam-malam. Gak tahu udah pulangin Bu Tinanya kapan. Serius Bu? Iya serius Bu, saya nggak mungkin bohong sih. Ngapain juga? Apa yang Bu Tina cari ya? Padahal suaminya udah cakep, kaya lagi. Biasanya tuh yang begitu yang kesepian-kesepian aja Bu. Udah kayak di sinetron-sinetron aja ya Bu? Di sinetron juga kadang terinspirasi dari kisah nyata Bu. Ngeri banget Bu. Banyak manusia-manusia yang gak bersyukur ya Bu sekarang. Padahal istri Pak Heri juga udah berumur. Gak kasihan dia sama istrinya ya? Kayak begitu mah mana bisa inget sama istri sih Bu. Mereka hanya dibutakan cinta sesaat Bu. Bu Tina yang lagi kesepian dipertemukan sama Pak Heri yang kerjanya bisa nemenin Bu Tina kapan aja. Bener banget Bu. Udah Bu, ayo kita lanjut jalan aja. Iya Bu, ayo. Bu, Ibu, Apa sih Mas? Kan bisa loh nggak teriak-teriak begitu. aku tidur duluan ya. Nanti sore bangunin aku habis asar. Kenapa abis asar Mas? Iya, soalnya aku ada janji sama Bu Tina. Oh, mau antar kemana Bu Tina Mas? Belum tahu aku juga. Nanti sore kan baru ketemu. Oh ya udah Mas, kamu tidur dulu aja, nanti aku bangunin ya. Hah, Bu Tina sayang. Berarti selama ini bener dong dugaan aku kalau bapak ada main sama perempuan lain. Ternyata ada main sama Bu Tina. Selama ini aku selalu percaya sama bapak. Kalau bapak izin nganter Bu Tina, aku nggak pernah ada pikiran apa-apa. Selalu aku izinin karena aku pikir bapak sama Bu Tina hanya sebatas teman kerja aja. Tapi ternyata aku salah. Bapak jahat. Bapak ngehianatin aku, ngehianatin pernikahan kita. Bapak bangun Pak. Ada apa sih, Bu? Kenapa teriak-teriak? Ada apa kamu sama Bu Tina Pak? Ya sebatas supir sama majikan aja, Bu. Gak lebih. Kenapa kamu namain Bu Tina sayang di kontak HP kamu ah? Aduh, lupa aku ganti, Bu. Apa? Lupa kamu ganti? Jadi selama ini nama Bu Tina di kontak HP kamu selalu kamu ganti setiap kamu pulang ke rumah? Maaf, Bu. Maafin aku. Aku bisa jelasin ini semua, Bu. Jahat kamu Mas, kamu jahat. Kamu udah ngehianati janji suci pernikahan kita. Aku nggak bisa tinggal diam Mas. Aku nggak mau hancur sendirian. Bu Tina juga harus hancur. Ibu, mau apa, Bu? Ibu mau datengin rumahnya Bu Tina. Ibu mau ngelabrak Bu Tina. Bu, jangan, Bu. Jangan, Bu. Ayah, Putri kadang suka lihat ibu dijemput sama Pak Heri malam-malam ya. Oh, itu mah ibu ada keperluan aja kali, Nak. Tapi ibu suka dandan cantik ya, pakai dress yang bagus, terus dijemput deh. Putri nanya nggak kalau ibu mau kemana? Enggak ya, Putri nggak berani nanya. Oh, pernah waktu itu Putri tanya, ibu mau kemana? Tapi ibu selalu jawab, udah Putri tunggu ayah pulang aja ya. Terus Putri jawab apa kalau ibu bilang begitu? Iya Putri jawab, emangnya ibu malam-malam gini mau kemana? Terus nggak pernah ibu jawab lagi. Habis itu ibu langsung pergi, dijemput sama Pak Heri ya. Emang ayah nggak tahu ibu malam-malam mau kemana? Kan setiap ayah pulang kerja, ibu selalu nggak ada di rumah. Apa jangan-jangan Tina ada hubungan ya sama Pak Heri? Dia tiap malam selalu pergi sama Heri, dan aku gak pernah curiga sama sekali ke Heri. Kalau dipikir-pikir juga, aku gak pernah nanya ke Tina mau kemana. Tina selalu pulang tengah malam tanpa ngabarin aku. Tina juga gak pernah izin sekarang. Ayah, kenapa diem aja? Oh, gak apa-apa kok. Ayah cuma lagi bengong aja kok. Ayah, coba nanti tanya sama ibu. Ibu kalau malam-malam perginya kemana? Putri khawatir ya kalau ibu pulang malam. Iya ya, Putri takut ibu kenapa-napa di jalan. Takut ibu kecelakaan aja di jalan. Ya ampun, anak ayah yang baik ini ya. Iya dong ya, kan ibu Putri cuma satu. Emang Putri mau berapa? Ih, nggak berapa-berapa. Maksudnya cuma punya satu aja. Hehe, ya udah, Putri lanjut aja ngerjain PR-nya ya. Iya ya. Hei Tina, keluar kamu. Dasar kamu ya pelakor. Perempuan gak tahu malu kamu. Keluar kamu Tina, jangan jadi penakut. Kamu giliran jalan sama suami orang aja, kenceng kamu. Aduh, ada apa sih nih? Teriak-teriak depan rumah orang. Gak usah pura-pura gak tahu ya kamu. Bisa-bisanya selingkuh sama supir sendiri. Apa maksudmu, ha? Dasar kamu perebut suami orang ya. Udah punya suami kaya tapi supir masih aja kamu embat. Emang orang gak pernah bersyukur ya. Kan benar yang saya bilang, Bu Tina. Tuh, ada main sama Pak Heri. Heh, dijaga ya mulut kamu. Loh, kenapa harus kita yang jaga mulut? Kenapa gak kamu aja yang jaga kelakuan kamu? Kamu tuh udah punya suami Tina. Pak Heri juga udah punya istri. Dan kamu tahu kan? Bener-bener nggak tahu diri kamu, Tina. Kayak nggak ada laki-laki lain aja, ih. Mana suami kamu Tina? Sini aku mau ngomong sama dia. Ada apa ini ibu-ibu? Pak,
Pak, jagain nih istrinya. Bisa-bisanya dia pacaran sama supirnya sendiri. Benar-benar nggak tahu malu. Tenang ya Bu, saya juga udah tahu semuanya. Hah? Serius mas? Bawa sana istri kamu pergi dari kampung ini. Jangan pernah balik lagi. Saya nggak mau ibu-ibu yang lain ngerasain apa yang saya rasain. Tolong bawa istri kamu pergi. Pergi! Iya Bu, sabar ya. Saya gak akan ngajak Tina pergi karena saya sudah menceraikan Tina. Hah? Enggak mas, nggak boleh. Maafin aku mas, maafin aku. Saya udah ngumpulin bukti dan udah saya serahkan ke pengadilan. Dan untuk sementara waktu, hak asuh terhadap Putri jatuh ke tangan saya. Enggak mas, maafin aku mas. Aku tahu aku salah, tapi kamu nggak boleh ninggalin aku begitu aja mas. Mas, tolong mas, kasih aku kesempatan sekali lagi. Jangan mau ngasih kesempatan sekali lagi. Orang yang sekalinya selingkuh, pasti kesananya juga bakal selingkuh. Enggak ya, ibu janji ini terakhir. Ibu janji nggak bakal ngulangin lagi ya. Aku gak bisa maafin kamu lagi. Kamu udah keterlaluan selingkuh sama orang yang aku percaya selama ini buat nganter jemput kamu sama Putri. Enggak mas, aku nggak sejauh itu sama Pak Heri. Aku hanya sebatas jemput antar sama Pak Heri aja. Dasar kamu pembohong. Perempuan mana yang sama suami orang manggilnya sayang-sayang? Kamu lupa ya kalau Pak Heri udah punya istri? Mau disembunyiin seperti apa juga pasti bakal ketahuan. Betul, sepintar-pintarnya menyimpan bangkai pasti akan tercium juga baunya. Bener banget Bu, saya juga mau cerai sama Pak Heri karena saya udah benar-benar kecewa. Pak, maafin ibu pak. Ibu janji, ini yang pertama dan terakhir pak. Jangan mau Pak, Heri juga ngomongnya gitu ke saya. Itu mah udah menjadi hal yang lumrah bagi seseorang yang udah melakukan perselingkuhan. Udah pak, jangan dikasih ampun. Putri, ayo nak, kita pergi. Jangan mas, jangan begini mas. Maafin aku mas. Jangan tinggalin aku. Putri, ada yang mau diomongin gak sama ibu nak? Sampai ketemu lagi ya bu. Putri, sayang maafin ibu nak. Jangan tinggalin ibu. Hah, syukurin loh. Makanya, jadi perempuan jangan suka jual cerita kesedihan. Makanya jadi perempuan jangan sasimo. Setelah kejadian itu, Tina dijauhi tetangga-tetangga yang dulu akrab dengannya. Suaminya memilih pindah keluar kota dan membawa anak mereka. Tina ditinggal sendirian. Sepi banget sekarang hidupku ya. Biasanya ada Putri yang lari-larian, ada suamiku yang minta tolong ambilin ini, minta tolong ambilin itu, tolong siapin ini, tolong siapin itu. Kadang juga ada notif dari Mas Heri ngajak aku keluar kemana gitu. Aku bener-bener menyesal telah melakukan ini semua. Maafin aku ya mas, maafin ibu ya Putri. Ibu belum bisa jadi contoh yang baik buat kamu. Kalau ibu bisa ngulang waktu, ibu gak akan ngelakuin hal bodoh seperti ini lagi. Apa aku telepon suamiku aja ya? Aku coba minta maaf lagi. Siapa tahu sekarang emosinya udah mulai mereda. Tapi aku malu sama Putri. Aku takut sama suamiku. Ini semua salah aku. Aku bodoh. Seseorang tidak menyadari saat-saat penting dalam hidupnya sampai semuanya terlambat.